Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Hari ini saya lagi berada di salah satu proyek yang sedang ongoing. Namanya proyek Trevista Hills. Jadi ini adalah sebuah perumahan yang berada di daerah Pondok Petir di Depok. Kebetulan memang progres di lapangan sudah berjalan dari tahun lalu, dari pertengahan bulan Mei kalau nggak salah. Dan sekarang sudah terbangun kurang lebih sekitar 100-an rumah gitu. Jadi ada beberapa yang kita lihat di belakang ini udah terbangun dan sudah finish. Ada beberapa yang masih konstruksi. Nah, hari ini saya udah janjian untuk supervisi ke beberapa unit yang memang masih bisa dilihat ke dalam. Dan juga melihat kira-kira progres update seperti apa. Supervisinya udah berjalan tadi dengan klien dan beberapa tim kontraktornya. Kita tinggal sekarang coba lihat ke unit-unit yang sudah jadi aja untuk kita bisa tour di dalamnya dan kita bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Yuk kita coba mulai dari daerah row jalan yang ini. Nah, ini adalah tipe A. Tipe A ini ada unit yang paling kecil atau unit kecil ya, yang cuma terdiri dari satu lantai. Luas bangunannya hanya 45 meter persegi dengan luas lahan 84 meter. Dan tipe A ini memang terdiri dari 2 kamar tidur aja gitu. Kalau dari sisi desain, memang bahasa desain Trevista Hills ini coba menerjemahkan bentuk atapnya yang mungkin lazim adanya dengan bentuk plana kayak gini. Cuma waktu itu saya coba membuat si atapnya itu sedikit distorsi ya. Sisi jurainya nggak sama, tapi dikompos demikian rupa supaya bentuk bangunannya tetap kelihatan proporsi dan seimbang gitu. Sebenarnya satu identitas buat perumahan ini, rumah tinggalnya waktu itu kita coba hadirkan kaca besar di segitiga sopi-sopi dari atapnya gitu, supaya dia dapat sumber cahaya tambahan buat ruangan di dalamnya. Nggak cuma dari jendela di bawah, tapi dengan menggunakan jendela di atas gitu. Oke, kita kayaknya bisa nih masuk di corner ini ya. Kita coba lihat ke dalam seperti apa ya, bisa kita coba lihat. Jadi depan ini teras kecil untuk entrance. Nah, memang prinsipnya di dalam ruangannya cuma satu lantai, open aja, nggak ada sekat sama sekali. Tapi otomatis karena tadi punya atap segitiga sopi-sopi dari kaca, kita memang sengaja buat high ceiling buat menerangi atau membuat efek luas di lantai dasar ini. Nah, di depan ini memang langsung kamar tidur dengan dimensi yang paling besar. Jadi ini untuk kamar tidur utamanya. Nah, sedangkan untuk di tengah ini juga masih ada inner court ya. Jadi memang di konsep perumahan ini, unit A, tipe A maupun tipe B punya 2 bukaan atau 2 taman di dalam rumah gitu. Nah, yang memang kita bisa langsung nikmatin si tamannya ini kalau misalnya kita udah berada di lantai dasar langsung gitu. Nah, yang taman lainnya sebenarnya ada di sini gitu. Memang ini sengaja ketutup supaya nanti dinding ini bisa dipakai buat panel. Tapi di belakangnya sebenarnya masih ada sisa taman besar yang juga nanti bisa berfungsi sebagai service area. Karena di sini udah ada meja dapurnya nih. Kita balik lagi ke sini. Ini adalah kamar mandi. Jadi di sini cuma disiapkan satu kamar mandi yang dimensinya cukup besar ya. Ini sekitar 2 kali 1,8. Lalu ini adalah kamar kedua atau
fungsinya juga bisa jadi kamar anak. Ya basically karena rumah kecil, jadi kita mikir practicality dari layoutnya itu harus benar-benar fungsional ya, tapi juga punya apa ya, kelebihan dari image sebuah rumah dengan tipe 45 gitu. Nah itu kalau kita lihat skylightnya masuk, meskipun ada sedikit dinding yang maju mundur di atas, tapi cahayanya tetap bisa maksimal. Nah mungkin dari sini kita coba masuk ke tipe B ya. Kita cari mana yang bisa kita lihat interiornya. Nah oke, ini jadi tipe B ya dari desain yang kita coba hasilkan. Tipe ini memang secara looks otomatis dia lebih besar karena kita bikin 2 lantai. Padahal luas tanahnya masih sama 84 meter persegi, tapi bangunannya jadi sekitar 75 meter persegi. Nah dengan dibuat 2 lantai ini memang ekspresi bangunannya lebih megah otomatis ya. Dan bahasa desainnya tapi masih tetap sama dengan tipe A tadi gitu. Nah kalau lihat dari bahasa desain memang bentuk atap ini dominan dengan bentuk yang asimetris yang coba kita tawarkan. Pengennya seperti jadi sebuah frame yang transparan dari luar seolah-olah gitu. Ya nanti mungkin bisa treatmentnya pasti pakai blinds atau pakai curtain gitu ya dari luar. Komposisinya pun juga masih sama, pendekatan materialitinya kita cari yang paling gampang untuk dirawat. Mood warna dari warna abu-abu di bawah sampai ke aksen coklat yang lebih kuat di tipe B ini gitu. Sambil kita lihat update unit tipe B ini interiornya seperti apa, kita coba mungkin bisa masuk ke salah satu rumah. Waktu kita desain awal konsepnya 2 lantai sesuai dengan permintaan dari developer dan tetap punya 2 taman dalam gitu. Jadi kita bikin konsep rumah itu punya 2 area taman di dalam rumah. Nah memang taman yang sebelah sini lebih fungsinya lebih buat visual, jadi dibuat inner court atau inner garden gitu supaya di tengah ruang tuh ada akses visual dan sumber cahaya alami ya yang bisa dinikmatin. Sedangkan taman yang di belakangnya ini memang sebagai area servis, sekaligus di sini ada area dapur ya. Masih kita bisa ngerasain unsur landscape yang ada karena di sini tuh ada 1 kamar tidur di lantai bawah. Ya overall sih kalau secara layout antara tipe A dan tipe B masih mengikuti konsep desain awal kita, karena secara zoning memang udah kita tentuin di mana kamar tidur, di mana bukaannya. Jadi akses jendela pintunya memang udah terintegrate karena rumahnya kecil. Nah ini di depan pintu sebelah kirinya memang langsung kita letakkan tangga akses menuju ke lantai 2. Kita kasih opening jendela meskipun mati, tapi sumber cahaya coba kita optimalin di segala bukaan pengennya. Di depan pun juga kayak gitu. Jadi dari fasad depan kalau kita lihat ada jendela-jendela besar, ini view-nya menuju ke luar dari area tangga koridor ini. Jadi koridor ini pun juga meskipun lebarnya cuma 1 meter tetap kerasa terang gitu. Sisi kiri ini adalah kamar mandi belakang. Nah sebenarnya belakang ini waktu itu kita desain nggak ada akses nih. Lalu developer nambahin balkon gitu supaya dia punya area terbuka lah. Jadi bisa dibuka sehari-hari kalau misalnya dibutuhin sirkulasi udara lebih baik gitu. Nah, ini kamar anak 2, yang bawah tadi bisa dibilang seukuran kamar anak. Nah sedangkan kalau di sini nih adalah kamar utamanya. Sebenarnya berbeda dengan di tipe A ya. Tipe A itu karena 1 lantai, jadi lantai dasarnya itu udah dapat high ceiling, sedangkan kalau di tipe B kamar-kamar tidur yang di lantai 2 lah yang kita akomodasi bisa punya high ceiling gitu. Ya jadi ini tipe ini memang berada di row jalan yang paling utama karena aksesnya langsung menuju ke gate. Dan waktu itu kita coba buat
koridornya ini emang jadi koridor yang cukup lebar ya. Iya, lumayan lebar ya. Iya, row jalannya sekitar 8 meteran tuh. Nah, jadi kalau misalnya cat itu udah diaplikasikan dasarnya, dia perlu ditacap-tacap gitu kali ya buat yang retak rambutnya nutupin ya. Iya, nutupi retak rambut. Terus setelah ini dicat ulang. Dicat ulang lagi, biar keluar warnanya lebih solid gitu kan. Iya, iya. Ini total katanya udah dibangun sekitar 150 unit. Iya, dengan 2 tipe yang berbeda tadi. Mas, ini kan kalau diperhatiin kayak tali airnya banyak banget gitu ya Mas. Itu apakah ada emang fungsinya tertentu atau emang buat estetika atau gimana gitu Mas? Ya emang paling utama pasti buat keindahannya sih. Karena kan rumah ini atau perumahan ini kan pasti butuh spesifik identity-nya ya. Untuk bisa jadi satu yang khas gitu ya. Nah, di perumahan ini emang selain komposisi fasad yang biasa saya terapin, terus permainan pola material serta ini penggunaan teknik sederhana dari konstruksi atau finishing itu kan adalah bikin kayak nat-nat. Itu nat-nat itu sebenarnya kan ada di dinding semen biasa kan, acian gitu kan. Nah, cuma biasanya kalau orang flat atau satu warna, nah ini ada tekstur tapi teksturnya dibuat pakai benar-benar manual oleh tukang gitu. Jadi ada sisi craftsmanship-nya lah. Kita mempertimbangkan sisi keindahan juga pasti ada sisi practicality-nya juga ya. Supaya itu bisa diterapin, cost-nya juga masih bisa tercover gitu-gitu kan kita harus pertimbangin sih kalau buat perumahan gitu. Nah, oke, teman-teman, kayaknya segitu aja ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Kita kebetulan ada beberapa poin lagi yang harus kita cek di belakang. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan likes. Semoga kita bisa bikin video yang lebih menginspirasi lainnya. Oke, bye-bye.